Pernah nggak sih kamu merasa frustrasi? Kenapa orang-orang tertentu bisa punya jaringan yang luas banget dan kesempatan selalu berdatangan? Sementara, kamu sudah coba kenal banyak orang, tapi rasanya tetap stuck, nggak berkembang. Mungkin kamu pikir networking itu cuma buat cari kerja atau bisnis, padahal networking itu jauh lebih dalam dan powerful. Bisa mengubah karir, hidup sosial, bahkan mindset kamu. Di video ini, aku bakal bongkar rahasia membangun networking yang bukan cuma bikin kamu dikenal, tapi membuka pintu-pintu kesempatan yang selama ini mungkin kamu nggak sangka-sangka. Jangan skip ya. Karena nanti aku kasih fakta dan cerita yang bakal bikin kamu mikir ulang soal cara kamu membangun relasi selama ini. Bagian 1. Budaya networking di Indonesia lebih dekat dari yang kamu kira di Indonesia. Sebenarnya membangun jaringan itu sudah jadi bagian dari budaya sejak lama. Tradisi arisan, pengajian, sampai gotong royong semua itu adalah bentuk networking yang alami dan efektif. Namun ironisnya, banyak yang nggak sadar bahwa interaksi sehari-hari ini sebenarnya jaringan sosial yang sangat kuat. Coba bayangin suasana arisan di kampung kamu. Mungkin kamu pikir cuma tempat kumpul dan makan-makan, tapi sebenarnya dari sana tercipta hubungan saling percaya dan kesempatan bisnis. Kemenkop UKM tahun 2022 mencatat sekitar 70% peluang bisnis Indonesia muncul dari jaringan informal seperti ini. Bukan dari pameran besar atau iklan. Jadi ngobrol santai di warung kopi, arisan, atau kumpul rutin RT kamu itu sebenarnya adalah modal sosial besar. Namun, sayangnya banyak orang masih mikir networking itu soal siapa yang aku kenal secara formal dan harus langsung dapat untung. Padahal inti networking adalah memberi dulu tanpa berharap imbalan langsung. Dalam budaya kita ini dikenal sebagai balas budi atau saling bantu tanpa pamrih. Menurut Kartini Kartono dalam bukunya The Social Capital of Indonesian Society, gotong royong dan saling bantu adalah fondasi jaringan sosial yang tahan lama dan terpercaya di Indonesia. Jurnal Building Social Capital in Indonesia juga menunjukkan hubungan interpersonal berdasarkan kepercayaan dan tolong-menolong jauh lebih efektif membuka peluang ekonomi dibanding bisnis formal. Bagian 2, pentingnya jaringan sosial berdasarkan statistik dan studi akademik statistik dari LinkedIn tahun 2023 menyebutkan 70% peluang kerja datang dari referral jaringan pribadi. Jadi, jaringan personal punya peran besar dalam menentukan keberhasilan karir. Survei Kemenkop UKM juga membuktikan bahwa 70% peluang bisnis di Indonesia berasal dari jaringan informal. Selain itu, University of Oxford pada tahun 2020 melakukan penelitian yang menunjukkan jaringan sosial yang kuat berdampak positif pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis, sekaligus mendukung keberhasilan karir. Jadi, jaringan sosial bukan hanya soal bisnis dan kerja, tetapi juga soal support sistem penting dalam hidup. Bagian 3, kisah nyata inspiratif dari desa ke dunia internasional. Cerita inspiratif datang dari Rani, mahasiswi Bandung. Dia aktif di grup WhatsApp pelajar internasional dan selalu membantu teman tanpa pamrih. Lewat interaksi tulus ini, dia dapat kesempatan magang di perusahaan global tanpa harus ikut bursa kerja mahal. Ini membuktikan bahwa networking bukan cuma soal event besar atau jabatan tinggi, tapi bagaimana kamu membangun hubungan tulus, bahkan secara digital. Contoh lain datang dari desa di Jawa Tengah. Studi Anwar Prasetyo menyebutkan keterlibatan aktif di komunitas desa meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui jaringan sosial kuat. Pak Budi, pemuda desa, aktif di komunitas dan dikenalkan ke kelompok usaha tani. Dari situ, dia dapat pelatihan dan modal hingga usahanya berkembang pesat. Bagian 4, hambatan umum dalam membangun jaringan dan cara mengatasinya. Ngomongin soal membangun jaringan, enggak jarang kita ketemu banyak hambatan yang bikin proses ini terasa berat dan bahkan bikin orang menyerah sebelum mulai. Jadi, penting banget untuk kita kenali dulu apa saja hambatan umum yang sering dihadapi saat membangun jaringan, lalu cari cara terbaik untuk mengatasinya. Hambatan pertama yang paling umum
adalah rasa minder atau kurang percaya diri. Banyak orang merasa, "Hah? Aku bukan orang penting. Siapa sih yang mau kenal sama aku?" Atau kalau aku ngobrol, takut salah ngomong atau nggak menarik. Padahal, networking bukan soal siapa kamu sekarang, tapi soal bagaimana kamu menjadi pribadi yang tulus dan konsisten membangun hubungan, menurut Kartini Kartono. Interaksi sosial yang positif sehari-hari, meskipun sederhana dan tidak mencolok, justru membangun jaringan yang lebih kuat dibanding upaya besar-besaran, tapi dangkal. Jadi, kalau kamu merasa minder, mulai saja dari langkah kecil seperti menyapa tetangga, ikut komunitas lokal, atau bergabung di grup online yang sesuai minatmu. Hambatan kedua, rasa takut ditolak atau tidak diterima. Kadang kita takut menghubungi orang baru karena takut nggak dibalas. Atau takut kalau kita dianggap mengganggu. Ini sangat manusiawi, tapi ingat bahwa sebagian besar orang juga sebenarnya ingin terhubung dan dihargai. Kamu bisa mengatasi ini dengan mengubah mindset, alih-alih fokus pada hasil instan, fokuslah pada proses membangun hubungan. Jangan terlalu memikirkan hasil akhir saat pertama kali menghubungi orang. Mulailah dengan tujuan sederhana, ingin mengenal, ingin berbagi, atau ingin belajar. Dengan sikap ini, kamu akan jadi pribadi yang lebih menarik dan mudah didekati. Hambatan ketiga adalah kurangnya waktu atau merasa terlalu sibuk. Di zaman sekarang, hidup serba cepat dan penuh tekanan, banyak yang merasa tidak punya waktu untuk membangun jaringan, padahal networking bukan harus dilakukan dalam sesi panjang atau acara besar. Banyak hal kecil sehari-hari yang bisa jadi ajang networking, seperti ngobrol dengan rekan kerja, bertemu orang baru di kelas, atau bahkan interaksi santai di kafe. Manfaatkan teknologi seperti WhatsApp, LinkedIn, atau Instagram untuk tetap terhubung dan menjaga hubungan. Meski dengan waktu yang terbatas, hambatan keempat, bingung mulai dari mana. Ini sering bikin orang stuck dan akhirnya gak mulai-mulai. Padahal, membangun jaringan itu proses yang bertahap. Saran praktisnya, mulailah dari lingkaran terdekat, teman, keluarga, rekan kerja, komunitas yang sudah kamu ikuti. Dari situ, kamu bisa memperluas jaringan secara alami. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman secara perlahan. Misalnya, ikut komunitas baru atau menghadiri event kecil. Hambatan kelima, kesulitan menjaga hubungan agar tetap hidup. Banyak yang sudah punya kenalan, tetapi akhirnya komunikasi berhenti dan jaringan jadi kering. Untuk ini, kuncinya adalah konsistensi dan ketulusan. Jangan hanya menghubungi saat butuh, tapi lakukan pendekatan secara berkala. Misalnya, sekadar mengirim pesan sapaan, berbagi informasi menarik, atau mengajak bertemu kopi. Menurut studi Sukardi, membangun sosial kapital itu butuh usaha berkelanjutan dan hubungan yang saling memberi manfaat. Kebagian 5, mitos dan fakta tentang networking yang sering salah dipahami. Nah, sebelum kamu semakin jauh membangun jaringan, penting banget nih kita bahas beberapa mitos yang sering bikin orang salah kaprah soal networking. Ini penting supaya kamu nggak salah langkah dan bisa fokus ke hal yang benar-benar efektif. Mitos pertama, banyak yang bilang networking itu cuma untuk orang yang ekstrovert dan jago ngomong. Padahal, ini nggak sepenuhnya benar. Justru, banyak introvert yang punya jaringan sangat kuat karena mereka cenderung membangun hubungan secara lebih personal dan tulus. Menurut jurnal Sukardi, pendekatan yang lebih intim dan konsisten malah lebih membangun kepercayaan dibanding harus pamer di acara besar. Jadi, kamu yang introvert nggak perlu takut, kamu tetap bisa sukses membangun jaringan dengan caramu sendiri. Mitos kedua, banyak yang berpikir harus ikut banyak event besar dan formal supaya punya jaringan luas. Tapi kenyataannya, jaringan yang kuat bisa dibangun dari komunitas kecil bahkan secara online. Contohnya, Rani dari Bandung yang memanfaatkan grup WhatsApp pelajar internasional untuk membangun relasi tanpa harus ikut seminar atau konferensi mahal. Jadi, jangan buru-buru fokus ke acara besar, mulai dari lingkaran kecilmu dulu juga oke banget. Mitos ketiga, banyak yang menganggap networking cuma soal cari untung langsung, padahal prinsip dasar networking justru tentang memberi dulu tanpa pamrih.
Kalau kamu cuma mikir, apa untung aku sekarang? Hubungan itu biasanya dangkal dan gampang putus. Kartini Kartono menjelaskan bahwa gotong royong dan saling bantu yang tulus adalah fondasi jaringan yang tahan lama. Jadi, fokuslah memberi nilai dan membangun kepercayaan, bukan cari keuntungan instan. Kalau kamu sudah tahu mitos dan faktanya, sekarang waktunya kamu mulai bangun jaringan dengan cara yang tepat dan sesuai kepribadianmu. Bagian 6, manfaat jaringan sosial untuk karir, bisnis, dan kesejahteraan mental. Sekarang, kita masuk ke bagian yang gak kalah penting. Apa sih sebenarnya manfaat jaringan sosial yang kuat? Bukan cuma buat karir dan bisnis, tapi juga untuk kesejahteraan mental dan hidup kamu sehari-hari. Bayangkan kalau kamu punya jaringan yang solid. Ketika ada masalah di pekerjaan, kamu punya teman yang bisa kasih solusi atau bantu carikan peluang baru. Ketika mau mulai bisnis, ada banyak relasi yang bisa jadi mitra atau customer awal. Ini yang bikin networking bukan cuma soal mau dapat untung, tapi soal punya support system yang nyata. Penelitian dari University of Oxford pada tahun 2020 menunjukkan kalau orang yang punya jaringan sosial yang sehat dan kuat punya tingkat stres lebih rendah dan kebahagiaan lebih tinggi. Jaringan yang baik memberikan rasa diterima, didukung, dan dilindungi secara psikologis. Dalam hidup yang penuh tekanan dan ketidakpastian seperti sekarang, ini jadi hal yang sangat berharga. Selain itu, jaringan sosial juga bisa menjadi sumber ilmu dan inspirasi. Kamu bisa belajar langsung dari pengalaman orang lain, mendapatkan insight baru, atau termotivasi melihat perjalanan sukses mereka. Ini penting banget untuk perkembangan pribadi dan profesional di dunia bisnis. Jaringan adalah aset yang nggak bisa digantikan. Banyak pengusaha sukses yang mengaku kesuksesan mereka datang dari siapa yang mereka kenal dan bagaimana mereka menjaga hubungan itu, bukan cuma produk atau modal besar. Menurut survei Kemenkop UKM, 70% bisnis di Indonesia bertumbuh karena jaringan yang kuat. Jaringan juga bisa membuka kesempatan karir yang selama ini tersembunyi. Banyak lowongan pekerjaan bahkan tidak diumumkan secara publik, tapi beredar di dalam jaringan tertutup. Dengan jaringan yang baik, kamu bisa jadi orang pertama yang tahu dan bisa melamar sebelum orang lain. Yang tak kalah penting, jaringan sosial yang kuat membantu kamu bertahan di saat sulit. Ketika kamu mengalami kegagalan atau masa sulit, ada orang-orang yang siap mendukung secara moral, memberikan motivasi, bahkan bantuan konkret. Ini yang membedakan antara orang yang cepat bangkit dan yang terpuruk lama. Selain itu, jaringan sosial yang sehat membantu kamu mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Ketika kamu merasa didukung dan punya tempat berbagi, kamu cenderung lebih optimis dan punya energi lebih untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi bisa dibilang, membangun jaringan bukan cuma investasi jangka pendek untuk karir atau bisnis, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kesehatan mental dan kualitas hidup secara menyeluruh. Bagian 7, mengapa memahami esensi networking lebih penting daripada sekadar teknik. Sebelum kita masuk ke tips dan trik bagaimana membangun jaringan secara praktis, penting sekali untuk memahami bahwa membangun networking itu bukan sekadar soal teknik atau strategi cepat yang bisa kamu pelajari dari tutorial. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal membangun karakter dan sikap yang membuat orang lain percaya dan nyaman berada di sekitarmu. Kalau kamu fokus hanya pada cara cepat dapat kenalan atau trik-trik supaya dikenal, biasanya hubungan yang terbangun itu dangkal dan mudah putus. Tapi kalau kamu mulai dari niat tulus untuk memberi nilai, mendengarkan, dan membantu orang lain, maka jaringan yang terbentuk akan jauh lebih kuat dan bertahan lama di Indonesia. Budaya gotong royong dan saling membantu adalah contoh nyata bagaimana membangun jaringan yang berdasarkan rasa percaya dan empati. Ini bukan cuma soal untung rugi langsung, tapi soal membangun hubungan yang bermakna dan saling mendukung. Nah, di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip ini secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik secara offline maupun online, agar kamu bisa membangun jaringan yang bukan cuma luas, tapi juga berkualitas dan berdaya guna. Jadi,
Siapkan dirimu untuk memahami bahwa networking adalah perjalanan panjang yang penuh dengan kesempatan belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Jadi, intinya, membangun networking itu bukan soal kuantitas, tapi kualitas hubungan, seberapa tulus kamu memberi, seberapa konsisten kamu menjaga, dan seberapa kuat jaringan itu mendukung kamu. Di Indonesia, nilai budaya seperti gotong royong, saling bantu, dan kejujuran jadi fondasi jaringan sosial yang kuat. Dan jangan lupa, 70% peluang bisnis dan karir di Indonesia datang dari jaringan informal. Ngobrol santai di warung kopi atau arisan bisa jadi jalan kamu ke kesuksesan. Nah, sekarang kamu pasti penasaran? Kalau begitu, gimana cara mulai membangun jaringan yang benar dan efektif di zaman sekarang?